Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, mari kita awali belajar hari ini dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, selanjutnya mari kita awali dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan doa ini nanti yang baru saja kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dikabulkan dan senantiasa kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak sekalian, silakan anak-anak dibuka bukunya halaman 105 ya, bab 7 tentang menghindari tahayul, bid'ah dan khurafat. Nah, ada 3 poin ya. Tahayul, bid'ah dan khurafat biasanya disingkat dengan TBC. C-nya itu khu pakai C, TBK ya. Tahayul, bid'ah dan khurafat. Apa itu bid'ah? Apa itu khurafat? Apa itu tahayul gitu ya. Nanti akan kita bahas pada selanjutnya ya. Nah, ada di halaman 107 itu perhatikan ada dalil pokok. Dalil pokok itu artinya dasar pembahasan pada materi ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan shalihan wa la tusyrik bi ibadati rabbih ahada. Surat Al-Kahfi 110 ya. Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maksudnya adalah barang siapa yang mengharapkan masuk surga. Jadi berjumpa dengan Allah itu adalah dimaknai adalah selamat di hari akhir nanti, adalah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya bertemu dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh. Yang pertama adalah mengerjakan amal soleh. Amal soleh itu adalah amal yang bisa memberikan kemaslahatan. Soleh itu kebaikan, baik untuk diri kita, orang lain, masa depan kita, dan seterusnya. Dan keluarga kita, saudara kita. Itu namanya amal yang soleh. Dan janganlah ia mempersatukan suatu pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Yang kedua adalah syarat untuk bertemu dengan Rabb-nya nanti. Atau artinya syaratnya adalah berjumpa dengan Allah itu dimanai adalah, yaitu tadi adalah masuk surga. Yang kedua syaratnya adalah tidak mempersekutukan Allah. Artinya mempersekutukan itu adalah mempercayakan sesuatu atau menyamakan Allah dengan ciptaannya. Apa yang disamakan? Sifat-sifatnya. Sifat Allah itu apa? Banyak. Maha kuasa. Jadi kita masih mempercayai bahwa ada orang yang kekuasaannya itu sama dengan kekuasaan Allah. Itu namanya mensekutukan. Selain itu apa? Banyak. Kemudian kehendaknya atau sifat kodrat dan irodatnya, misalnya kodrat dan irodat Allah itu atau takdir Allah, orang yang menentukan nasib atau takdir Allah itu menyamakan makhluknya itu memiliki kekuasaan sama dengan kekuasaan Allah. Nah, itu kemudian Allah yang maha selamat bisa menyelamatkan, dianggapnya makhluk ciptaan Allah itu sama dengan
kekuasaan Allah dalam hal memberikan keselamatan. Itu adalah mempersatukan. Bahkan dalam beribadah dan kepercayaan pun juga banyak orang-orang atau umat Islam menyamakan kekuasaan ciptaan Allah itu sama dengan kekuasaan Allah. Nah, itu namanya mempersatukan. Salah satunya adalah mempercayakan keselamatan nasib dengan dukun, dengan benda-benda keramat yang masih dianggapnya memiliki kekuatan bisa menyelamatkan atau mencelakai kita. Itu namanya mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala ini. Apabila kita melakukan hal yang demikian, dipastikan tidak akan berjumpa dengan Allah kalau kita mau bertaubat. Nah, itu pokok bahasan pada bab ini, yaitu tentang tahayul. Nah, coba kita amati pada halaman 106 itu, ayo mengamati. Jadi itu adalah ilustrasi, ada gambar bid'ah dan sunnah. Nah, itu dilarang belok. Artinya apa? Kita dilarang mengikuti jalan bid'ah, gitu ya. Ada bid'ah, tahayul dan kerabat tadi. Nah, itu adalah dimaknanya itu ikutilah jalan yang sunnah. Nah, itu belok kiri itu dilarang, itu maksudnya adalah larangan. Oke. Kita membaca ya tentang pengertian tahayul pada halaman 108 itu ya. Bid'ah dan khurafat. Ya, gambarannya kalau kita orang Indonesia biasa ya bahasa itu tahayul atau menghayal gitu. Jadi kalau secara bahasa itu artinya hayalan. Hayalan. Nah, sedangkan untuk secara istilah sesuatu yang hanya ada dalam hayal belaka. Jadi adanya hanya dalam bayangan atau hayalan gitu. Di dunia nyata tidak ada, itu namanya tahayul. Kenapa di dunia nyata tidak ada? Karena hanya ada dalam bayangan orang. Gitu. Ketika orang bilang suruh membuktikan, nggak bisa diindra, nggak bisa dilihat, nggak bisa didengar. Seperti apa? Ya, ibaratnya kita dibilang, ini di sini ada, saya kemarin melihat, itu kan katanya sih, melihat ada penunggunya tempat ini, gitu kan. Itu sebenarnya menghayal. Ada mengetahui atau mendengar suara-suara yang misalkan bisikan-bisikan goib gitu. Nah, yang kenyataannya disuruh membuktikan ya nggak bisa. Seperti katanya bisa melihat sesuatu yang nggak bisa dilihat orang, ternyata suruh membuktikan juga nggak bisa. Itu namanya menghayal. Jadi hayalan itu ada tidak bisa dibuktikan dengan indera, bahkan dengan ilmu pengetahuan pun nggak bisa. Itu namanya menghayal itu. Jadi menghayal itu seperti kita membayangkan sesuatu seandainya kemudian mengada-ngada atau mengait-ngaitkan kejadian-kejadian kemudian yang dianggap aneh sehingga orang bilang itu termasuk juga misalkan mempercayai hari-hari tertentu sial gitu kan. Hari-hari tertentu membawa keberkahan atau membawa keselamatan gitu. Itu juga menghayal aja gitu. Misalkan ada orang jangan berpergian setiap hari apa gitu karena itu hari sial, itu namanya menghayal. Karena kalau seperti itu misalkan gitu ya, kita dilarang pergi menurut kepercayaan, menurut hayalan mereka, tahayul mereka, tidak boleh belanja atau bepergian jauh setiap hari Selasa misalkan.
karena itu akan sial gitu ya kan, atau memulai usaha jangan hari ini gitu memulainya, itu akan membawa kesialan. Nah, kalau ini tahayul-tahayul ini jadi kepercayaan, nah, padahal ini nggak bisa dibuktikan gitu. Akal sehat pun nggak bisa, ilmu pengetahuan nggak bisa masuk gitu, nggak bisa menerima, nggak bisa diterima gitu. Nah kalau logikanya, kalau misalkan setiap hari tertentu nggak boleh bepergian usaha, sementara orang lain di sisi lain, belahan lain, kota-kota lain semua akan berhenti kalau memang betul hari itu secara ilmu, secara de facto, secara empiris, secara pengetahuan bahwa sial. Buktinya enggak, gitu kan? Buktinya enggak. Itu yang disebut dengan tahayul yang tidak berdasar. Saya ulang lagi, hanya menghayal gitu kan. Jadi dan tahayul ini juga sudah ada pada zaman-zaman dahulu atau zaman jahiliyah. Nah, Islam melarang keras perilaku tahayul karena bisa mempengaruhi akidah atau keyakinan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dalil tentang tahayul atau larangan tahayul ada dalam surat At-Toha nomor ayat 66 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala bal alqu faidha hifaluhum wa isiyuhum yukhayyalu ilaihi min syihrihim annaha tasa. Berkata Musa, silahkan kamu sekalian melemparkan. Maka tiba-tiba tali-tali dan tongkat-tongkat mereka terbayang kepada Musa seakan-akan ia merayap cepat lantaran sihir mereka. Nah, jadi salah satu contoh tahayul itu ya, tahayul itu di dalam Al-Quran tersebut disampaikan adalah perbuatan sihir, itu juga tahayul karena dia bisa mempengaruhi manusia. Nah, di sini disebutkan namanya tiaroh atau tahayul, sejenis syirik di Tirmidzi. Contoh dari perbuatan tahayul antara lain percaya bahwa, nah ini tadi angka 13 akan mendatangkan sial. Nah itu anak-anak coba tanya nanti sama ibunya sama orang tuanya. Itu benarkah ada kepercayaan seperti ini? Nah kalau kita percaya seperti ini masuk ke perbuatan tahayul dan perbuatan syirik. Kemudian percaya bahwa apabila seseorang tertimpa kotoran cicak maka akan mendapatkan rezeki. Itu contoh-contoh ya. Itu katanya begitu. Nah itu juga tahayul. Dari mana apa hubungannya kotoran cicak dengan rezeki? Kalau memang kotoran cicak rezeki, kalau memang sudah terbukti berbagai oleh manusia, ya silakan aja di rumahnya itu banyak cicak nanti minta dikotori kemudian maka rezekinya datang. Kalau tahu enggak berarti ini tahayul. Nah, orang tertimpa kotoran cicak kok ada hubungannya dengan rezeki ya. Kemudian yang contoh yang lain adalah kepercayaan bahwa bulan Safar adalah bulan yang penuh kesialan. Nah ini tadi kayak bulan ya saya coba sampaikan tadi ada bulan Safar itu istilahnya kalau di dalam itu ada orang kepercayaan bahwa bulan kesialan. Ini adalah salah satu juga contoh-contoh syirik. Saya ulang lagi, contoh-contoh syirik bagi yang kadang-kadang bagi manusia yang kadang-kadang juga diperhatikan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana? Ya kita hindari, ya kita nggak percaya tentang hal itu. Contoh yang lain ada banyak maksudnya. Misalkan nanti nabrak kucing gitu kan, nah itu nanti sial gitu kan. Nah, itu hal-hal seperti itu akhirnya kita seakan-akan ya mengabaikan kekuasaan Allah itu. Kenapa? Karena kesialan, rezeki itu dianggapnya atas tindakan-tindakan tahayul atau kepercayaan tahayul yang nggak ada hubungannya dengan manusia, tidak ada hubungannya dengan Allah, tidak ada campur tangan dengan Allah. Padahal semuanya itu tidak ada hubungannya antara angka 13 kemudian sial itu nggak ada hubungannya dengan kesialan. Orang mau sial dan tidak
sukses rezeki atau tidak itu tergantung usaha-usaha kita, tidak terikat dengan tempat dan waktu tadi. Makanya harus dihindari. Saya ulang lagi, dihindari dan tidak dipercayai tentang tahayul-tahayul yang berlaku di masyarakat itu tadi. Masih banyak contoh-contoh yang lain ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemudian yang ke B, ya, yang B adalah bid'ah. Sekarang bid'ah itu apa sih? Nah, lihat ya. Bid'ah secara bahasa adalah sesuatu yang baru. Jadi sesuatu yang baru itu bid'ah. Nah, tapi ini secara bahasa. Nanti secara istilah, bid'ah yaitu suatu amalan yang baru dalam hal ibadah khusus atau ibadah mahdhah. Yang tidak ada dalilnya dan belum ada contohnya dari Rasulullah. Jadi artinya ibadah mahdhah itu ibadah khusus yang sudah diatur secara rinci, namanya ibadah mahdhah ya. Kalau ibadah umum ya itu memang nggak ada, bukan berkaitan dengan bid'ah gitu. Termasuk dalam hal bid'ah yaitu orang yang menambah maupun mengurangi ibadah. Jadi menambah maupun mengurangi ibadah itu namanya bid'ah. Seseorang yang melakukan perbuatan bid'ah maka ibadahnya sia-sia, bahkan termasuk orang yang sesat. Nah, kita ambil contoh dalilnya adalah hadis riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Man amila amalan laisa alaihi amruna fa waratun. Barang siapa melakukan suatu amalan yang bukan ajaran kami, maka amalan tersebut tertolak. Hadis riwayat Bukhari, hadis riwayat Muslim. Nah, itu namanya bid'ah adalah sesuatu yang baru. Nah, tapi dikhususkan istilah bid'ah ini diperuntukkan bagi yang mengada-ngada hal-hal yang baru maupun yang mengurangi tentang tata cara beribadah mahdhah atau ibadah khusus yang tidak ada contohnya atau dari Rasulullah SAW atau tidak sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Contoh-contoh dari perbuatan bid'ah yang masih ada dilakukan secara lain seperti selamatan pada satu Muharram. Satu Muharram itu kalau orang Jawa itu bilang satu suro. Ya orang bilang buang sial kah apa ya itu. Ya kalau sekedar mau ulang tahun apa namanya, bukan ulang tahun, merayakan tahun baru Hijriah atau tahun baru Islam silahkan. Tapi ini tidak ada kaitannya dengan kesialan, tidak ada kaitannya dengan membuang sial dan sebagainya. Tidak ada hubungannya dengan kalau misalkan, ini kalau tidak ada disyukuri tahun baru ini kita akan sial. Bukan ada hubungannya itu. Jadi sekedar bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu boleh. Nah, gitu ya. Kalau kemudian kita rutinkan, kita haruskan dan kita wajibkan bahwa selamatan satu suro atau satu Muharram itu harus. Kalau enggak berbahaya atau berdosa bahkan atau kita akan mendapatkan sialan. Nah, itu yang tidak benar, yang tidak dibenarkan. Kemudian ada kendurian, selamatan, nah, kemudian ada kematian gitu ya. Nah, itu katanya kalau enggak nanti rohnya enggak kembali gitu kan, enggak kembali di rumah terus. Ya, itu kepercayaan itu. Selamatannya boleh, berdoanya boleh gitu. Tapi tidak harus kalau misalkan itu tidak diselamati, tidak dikenduri, kemudian kita memiliki kepercayaan itu akan roh yang sudah meninggal itu tidak tenang. Nah, itu yang tidak benar. Karena ada kepercayaan di mereka itu, orang-orang yang meninggal itu setiap 7 harinya pulang, setiap 40 harinya pulang. Katanya gitu, minta didoain, minta diselamatin. Yang pulangnya ini kepercayaan ini gitu. Kalau nggak diselamati nggak pulang-pulang. Katanya begitu. Nah, ini yang nggak percayaan ini. Kalau selamatannya bersyukurnya nggak masalah. Gitu. Nah, kemudian
Salah satu cirinya bahwa itu agar tidak mengandung bid'ah adalah ya tentang kepercayaan atau keyakinan tentang melakukan selamatan itu tadi. Kalau tidak harus ya boleh aja. Oh ini tidak ada hubungannya ya nggak apa-apa. Karena ada rezeki, bersyukur, selamatan, memberdoakan pada orang yang meninggal boleh-boleh saja. Karena itu bagian dari keharusan. Tetapi kalau dikaitkan dengan supaya roh-roh yang sudah meninggal itu biar cepat kembali lagi ke kuburan, kalau nggak masih pulang ke rumah gitu. Nah itu kepercayaan itu kalau dikaitkan dengan itu yang menjadi kelakuan itu. Karena niatnya adalah mengirim selamatan kepada si roh supaya dia kembali ke kuburan gitu. Nah, ini salah itu. Kemudian selanjutnya contoh-contoh yang lain silakan dibaca sendiri ya. Padusan itu tempat mandi nah ya. Mandi besar yaitu mandi besar pada satu hari menjelang pelaksanaan puasa Ramadan gitu ya. Itu kalau enggak katanya itu kan biasanya ada mandi-mandi khusus gitu. Tapi kalau sekedar mandi dengan niat membersihkan ya enggak apa-apa itu. Kalau abang Nah, itu berkaitan dengan bid'ah. Yang selanjutnya adalah khurafat. Khurafat, pengertiannya adalah khurafat yaitu berita yang dibumbui dengan kedustaan. Pengertian lainnya yaitu kepercayaan bahwa sesuatu benda tertentu memiliki kekuatan yang dapat mempengaruhi manusia. Khurafat sebetulnya hampir sama dengan tahayul, akan tetapi lebih berbahaya dan lebih mendatangkan pada perbuatan syirik. Sumber dari khurafat yaitu animisme dan dinamisme. Nanti aku Bapak jelaskan ya. Animisme yaitu kepercayaan adanya jiwa dan ruh yang dapat mempengaruhi alam manusia. Sedangkan dinamisme yaitu kepercayaan adanya kekuatan dalam diri manusia, benda, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan benda-benda lain. Jadi begini ya. Khurafat itu adalah diartikan kepercayaan tentang suatu benda yang memiliki kekuatan yang dapat mempengaruhi manusia. Nah, begitu. Itu tadi saya kembali ke tadi. Ada kepercayaan-kepercayaan orang, ya, gitu ya. Animisme salah satu. Animisme itu adalah ruh orang-orang yang sudah meninggal dulu itu bisa mempengaruhi, gitu istilahnya. Bisa membuat selamat, bisa membuat celaka manusia. Nah, itu kepercayaan seperti itu. Itu namanya animisme. Itu tadi salah satunya bisa mengganggu kita kalau orang-orang yang sudah meninggal itu kan. Nah, itu. Yang kedua dinamisme, artinya benda-benda yang ada di muka ini, benda-benda baik hidup maupun yang mati ini dianggap memiliki kekuatan gaib. Nah, makanya disebut seperti jimat itu bagian daripada khurafat, tindakan larangan, artinya dilarang. Makanya kalau anak-anak jalan-jalan nanti kalau berkesempatan ke tanah suci mau umroh atau apa, nah itu ketahuan kayak gitu betul-betul dilarang gitu. Karena mempercayai benda-benda baik hidup maupun yang benda mati itu memiliki kekuatan yang bisa mempengaruhi manusia dalam hal apa? Rezeki, keselamatan, celaka, itu dan sebagainya, nasib dan sebagainya. Itu nggak boleh. Ya, itu nggak boleh. Itu masuk kategori khurafat. Nah, ini jadi dalam surat An-Nisa ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman iftara 'ala Allahil kadziba min ba'di dzalika faulaika humul zalimun. Barang siapa mengada-ngada dusta terhadap Allah sesudah itu, maka mereka orang-orang yang zalim. Nah, itu artinya mengada-ngada itu tadi, mengada-ngada itu tadi. Benda dikasih jimat-jimat, memiliki kekuatan, itu sakti itu. Nah toh, Pak ternyata itu betul itu, dia bisa memiliki kekuatan melebihi manusia. Nah, itu karena kepercayaan, kemudian dia mempercayai, kemudian itu dibantu oleh setan, jin, dan sebagainya. Sehingga dia dianggapnya orang sakti gitu. Itu. Nah itu sehingga nanti akan mengabaikan, akan menghilangkan campur tangan Allah itu. Nah, dianggap ada tandingan-tandingan Allah, kekuatan Allah itu yang namanya syirik. Nah, itu dalam istilah perbuatannya adalah khurafat. Nah, oke.
Nah, contoh-contoh dari khurafat ini seperti meyakini bahwa kuburan orang yang soleh dapat memberikan berkah. Meyakini sebuah benda misalnya keris memiliki kekuatan gaib yang bisa diandalkan. Memakai ayat Al-Quran untuk jimat dan menolak bala gitu. Misalkan berarti ditulis di apa gitu ya kan. Nah, anak sekalian itu hal-hal seperti itu yang tidak dibenarkan. Selanjutnya kita sampai ke yang D tentang cara menghindari. Kita sudah tahu apa itu tahayul, ya kan? Apa itu khurafat, ya tidak kan? Nah, kita ada cara menghindari bid'ah, cara menghindari tahayul, bid'ah dan khurafat. Nah, itu tadi. Jadi mengingat bahwa perbuatan tahayul itu bid'ah khurafat sangat membahayakan, itu membahayakan akidah kita atau keimanan kita, maka kalian sebagai anak-anak ya sebagai siswa atau peserta didik di Muhammadiyah ya harus menjauhi atau menghindarinya dengan sejauh-jauhnya atau sebaik-baiknya dihindari. Caranya bagaimana? Bisa dilakukan. Cara yang bisa dilakukan antara lain, satu, memahami maksud dari bid'ah yang akan dilaksanakan. Apa namanya? Dari bid'ah yang memahami maksud dari ibadah yang akan dilaksanakan. Orang yang melakukan ibadah tentu ingin mendapat pahala dari Allah dan semakin mendekatkan diri kepadanya. Dengan memahami maksud dari ibadah ini, maka seseorang tidak akan asal-asalan dalam melakukan ibadahnya. Karena apa? Tujuannya jelas. Yang kedua, memperdalam ilmu pengetahuan, ilmu agama. Ilmu agama sangat penting untuk menuntun kehidupan kita. Dengan pemahaman ilmu agama yang baik dan mendalam, maka seseorang tidak akan mudah terjerumus ke dalam kesesatan. Dengan ilmu agama pula, maka seseorang bisa mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Mana yang ada dalilnya dan mana yang tidak ada dalilnya atau dasarnya ya. Yang ketiga, menanyakan masalah ibadah kepada ahlinya. Jadi kalau bertanya masalah agama, ibadah ya kepada ahlinya, kan kepada dukun. Atau jangan kira-kira, coba kepada Google. Apabila ada permasalahan yang berkaitan dengan ibadah, maka sebaiknya perlu mencari guru yang bisa memberi solusi sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan hadis. Tidak boleh memutuskan atau membuat hukum sendiri, apalagi hanya mengikuti hawa nafsu atau mengikuti yang tidak ada dasarnya. Yang keempat, tidak taklid. Taklid itu artinya adalah ikut-ikutan tanpa dasar. Jadi sana ikut gitu aja. Seorang yang taklid berarti hanya mengikuti orang yang tertentu, orang-orang tertentu, tanpa mengetahui apakah yang ia lakukan sudah sesuai dengan ajaran Islam atau belum. Itu namanya taklid. Nah, kemudian ada wawasan anak-anak ya. Mudah-mudahan kita bisa menghindarkan diri dari tahayul, bid'ah dan khurafah. Itu tadi cara-caranya. Mungkin ada cara lain Pak? Ada, masih banyak. Ini adalah baru contoh. Nanti anak-anak tugasnya cari yang lain ya. Contoh-contoh yang lain selain ini ya. Oke. Awal mula muncul istilah khurafat. Ini wawasan ya. Ibnu Khalbi pernah memberikan penjelasan terkait dengan khurafat. Bahwa khurafat adalah nama orang-orang dari Bani Uzroh. Ini dari zaman Rasul ceritanya ya. Bani Uzrah atau Bani Zuwainah. Dia pernah diculik oleh jin. Kemudian kembali ke kampungnya. Setelah itu dia bercerita banyak tentang berbagai kejadian yang dia lihat. Sehingga banyak orang terheran-heran sampai mereka tidak percaya dan menganggap khurafat atau berdusta. Akhirnya jadi terkenal di tengah masyarakat beritanya khurafat. Nah, itu artinya bertanya khurafat, tempat beribadah itu mendekatkan diri kepada. Nah, ini demikian anak-anak ya, mudah-mudahan bisa menghindari dan menghindarkan dari kita
ibadah-ibadah kita dari sifat-sifat atau perbuatan-perbuatan yang mengarah kepada tahayul, khurafat dan bid'ah. Nah, ini oleh sebab itu tadi seorang didalami tentang tata cara menghindarkan diri dari khurafat, bid'ah dan tahayul. Nah, ini sekedar kata-kata hikmah dari Ibnu Qayyim. Tidak ada jenis keharaman yang lebih parah di sisi Allah melebihi berbicara atas nama Allah tanpa ilmu, dan lebih berat dosanya daripada tindakan ini. Karena ini adalah sumber segala kesyirikan dan kekufuran. Dan semua bentuk bid'ah dan kesesatan juga dibangun karena pelanggaran ini. Semua bid'ah yang menyesatkan dalam agama asalnya adalah berbicara atas nama Allah tanpa ilmu, kata Ibnu Qayyim. Dan mudah-mudahan apa yang kita pelajari dan sehingga kita menjadikan ilmu yang kita. Demikian anak-anak sekalian, mari kita merefleksikan diri, merefleksikan dari ilmu atau pelajaran yang baru saja kita pelajari pada hari ini. Mudah-mudahan kita bisa menghindarkan diri kita dalam beribadah dari hal-hal yang bisa merusak keimanan kita atau ibadah kita, yaitu menjauhkan jauh-jauh dari perbuatan pikiran dan hati kita, dari sifat-sifat tahayul, perbuatan tahayul, bid'ah dan khurafat. Amin ya robbal alamin. Mari kita akhiri untuk pelajaran bab ke-7 ini. Untuk lembar penilaian dan sebagainya nanti akan kita informasikan pada pertemuan berikutnya atau pada melalui WA Group ya. Baik, mari kita akhiri pertemuan dan pembelajaran pada kali ini dengan berdoa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Demikian, selamat beristirahat anak-anakku sekalian dan sampai bertemu lagi pada pertemuan mendatang. Dan jangan lupa tetap menjaga kesehatan. Berolahraga, kurangi bermain game, ya. Bermain HP itu dikurangi, ya, karena itu yang akan ya merusak cara pikir kita dan pekerjaan-pekerjaan lain bisa melupa gitu ya. Demikian, Bapak akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pelajari selama ini menjadi dasar kita dalam bertindak